Saudara-saudara, ini kali pemilihan presiden membuktikan uang tidak bisa mengganti kuasa Tuhan. Kekuasaan tidak bisa mengganti rencana Tuhan. Dan segala cara manusia dan otak manusia tidak bisa melebihi daripada bijaksana Tuhan. Saudara-saudara, karena apa? Tuhan mempunyai kehendak yang pada saat-saat tertentu di dalam kebengkokan sejarah yang kelebihan, dia akan mengasihani manusia, memutar balik, membawa manusia kembali kepada yang paling dasar. The most basic adalah hati nurani yang masih mau diterangi oleh Tuhan. Saudara-saudara, partai yang uangnya banyak sekali bisa kalah. Partai yang tidak ada uang bisa menang. Jangan percaya kalau tidak ada uang tidak bisa menang. Tidak. Saya percaya ada orang yang mau jual sepeda motor, jual barangnya, jual hiasannya, sampai mendapatkan uang meskipun minim untuk mendukung apa yang mereka rasa lebih baik daripada mereka yang tidak baik. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sejati. Dan Tuhan adalah pendukung semua yang sejati. Dan yang sejati kadang-kadang diberi api. Tapi api makin menyatakan kesejatiannya. Ini satu dalil, saudara-saudara. Orang yang sungguh-sungguh akan enak, akan lancar. Tidak. Orang yang murni hatinya akan hidupnya tidak ada tantangan. Tidak. Justru engkau makin sungguh, makin ditantang, makin murni, makin dimusuhi, makin mau menjadi hidup yang betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Engkau makin mendapatkan api pengujian. Tapi saudara-saudara, Mas murni, mengapa harus takut api? Semua, 1, 2, 3. Mas murni, mengapa harus takut api? Kenapakah Mas murni tidak takut api? Karena memang sudah lewat api baru jadi Mas murni, betul nggak? Karena sudah lewat api baru jadi Mas murni. Semua 1, 2, 3. Karena sudah lewat api baru jadi murni. Apalagi sudah murni, masa akan takut api lagi? Sudah lewat. Api itu untuk yang murni, pas already. Murni adalah dinyatakan melalui api. Makin di api, makin dibakar, makin murni. Saudara-saudara, bedanya yang murni dan tidak murni. Saudara-saudara, setangkai bunga makin engkau peras, makin hancurkan, makin wangi, betul nggak? Iya dong? Kalau engkau mempecahkan, menghancurkan dia, berusaha merilis, mengeluarkan wangi yang berada di dalamnya. Tapi bunga plastik dikasih obat wangi berapa banyak, percuma, saudara-saudara. Bunga plastik bukan saja dikasih wangi, tidak ada gunanya, dibungkus lebih bau lagi, saudara-saudara. Tetapi bunga yang asli tidak takut, engkau injak, engkau pecah, engkau remukan. Dia tidak uang. Karena apa? Memang sejati. Yesus demikianlah. Yesus di dalam dunia justru dibenci. Mengapa dibenci? Dibenci karena dia mengatakan yang benar. Mengatakan yang sungguh-sungguh. Mengapa Rudy Lamli berada ditahan? Karena ada sesuatu yang diberani bocor. Saudara-saudara. Mengapa halaman-halaman hilang? Karena lebih baik tidak dilihat. Di mana terang, di mana menyatakan sesungguhnya. Di mana kegelapan, di situ menutup diri. Murni. Yesus adalah yang paling murni yang pernah hidup di dalam dunia. Yang paling sejati yang pernah hidup di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, engkau dengar khotbah juga harus mempunyai perasaan ini. Hidungmu harus lebih tajam daripada hidungnya anjing herder. Saudara-saudara, engkau bisa tahu ini apa. Ini beres atau tidak. Ini dari mana. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Ambon, di lapangan sepak bola. Tuhan bekerja luar biasa. Saya karena terlambat dari Soe, 2,5 jam baru sampai. Sehingga karena terlambat itu, sehingga orang-orang tidak mau pulang. Mereka terus nyanyi. Stephen Tong belum datang, kita nyanyi. Mereka tunggu saya 1,5 jam. Padahal itu tengah jalan ada kerusakan, dulu ada hujan sehingga jalannya yang jauh itu dan batu yang besar mesti lambat. Sampai di situ saya sangat rasa tidak enak. Karena sudah lambat 1 jam lebih baru datang. Mereka bilang tidak apa-apa, pasti benar. Mereka mau tunggu, mereka terus nyanyi tunggu engkau datang. Begitu saya naik, saudara-saudara, kelihatan sudah mendung keras, mau hujan. Kita berdoa, akhirnya betul-betul hujan. Hujan di mana? Di luar lapangan, di dalamnya tidak. Di luar lapangan hujan beras sekali, tapi di dalam tidak. Di situ ada gerimis sedikit-sedikit. Dan kita berdoa bila Tuhan kasihan, karena tidak ada tutup. Lapangan 5.000 orang di situ, tidak ada tutupnya. Dan Tuhan pimpin. Dan pada waktu itu, karena loudspeaker sangat kencang, akhirnya mengakibatkan seorang Islam yang sudah tidur karena kebaktian sudah lambat,
sudah lambat, telat lagi, sehingga dia sudah tidur. Dengar suara kencang dari loudspeaker daripada lapangan satu tempat. Maka dia dari jendelanya mulai dengar apa itu yang diteriak-teriakan di situ. Ini suara apa? Saudara-saudara, karena kurang jelas. Maka dia rasa dia perlu datang sendiri ke dalam lapangan itu. Saudara-saudara, waktu dia datang, dia ganti pakaian piyamanya diletakkan, dia pakai pakaian datang di sini. Lalu ada seorang tanya dia, engkau lambat ya? Kenapa sekarang? Dia bilang, saya bukan orang Kristen. Tapi saya hari ini rasa heran. Ada teriakan-teriakan yang menarik saya. Lalu saya mulai bangun daripada tempat tidur. Di jendela dengar. Saya tidak tahu apa yang dikhotbahkan karena jauh dan tidak terlalu jelas. Tapi saya mempunyai perasaan. Yang dikatakan itu murni. Maka saya harus ganti pakaian. Datang ke sini. Beratus-ratus meter dari rumah saya. Dan ke sini mau dengar apa yang dikatakan. Dan akhirnya dia mengatakan, yang dikhotbahkan banyak hal lain dengan agama saya. Tapi saya tahu yang dikhotbahkan dari hati yang murni, dari ajaran yang murni. Dan ini akan menarik saya terus. Saudara-saudara, siapakah menjadi orang Kristen? Siapakah ingin menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, satu macam orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau dia bisa melihat ada kemurnian yang memancar keluar dari orang Kristen yang sejati. Jikalau engkau orang Kristen yang sejati, engkau menyatakan kemurnian yang sejati, tidak mungkin tidak menarik orang datang kepada Tuhan. Meskipun sebagian akan membunuh kamu. Tapi saudara-saudara, memang di dunia ini ada dua macam orang. Ada orang yang mau belajar kebenaran. Kelihatan orang sejati dia datang. Ada yang benci kebenaran. Kelihatan orang sejati dia bunuh. Dan engkau dijadikan anak-anak Tuhan. Justru untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Yesus yang sejati itu. Mari kita membaca di dalam kitab suci. Kita membaca dia sendiri berkata sendiri. Karena dia adalah yang sejati. Kita membaca bersama-sama dari Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Setelah mendapatkan kita langsung membaca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tiada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tiada ada yang dapat membuka. Saudara-saudara, firman dari siapa? Dari Yesus. Siapa dia? Yang kudus. Dan kedua, yang apa? Yang benar. Saudara-saudara, dia adalah yang benar dan dia adalah yang kudus. Di sini benar bukan di kayu sune. Di sini benar adalah yang sejati, yang setia, yang jujur, yang tidak bersalah. Artinya, ya saudara-saudara, dia adalah yang sejati, yang jujur. Kongfucu mengatakan, apakah kelebihan saya? Tidak ada. Di setiap kota yang lebih daripada 50 keluarga, sudah dapat orang yang pengetahuan seperti saya. Saya tidak aneh, saya tidak unik, saya tidak berbeda. Orang kota-kota kecil, desa-desa, kampung-kampung yang 50 keluarga, orang seperti saya banyak. Tetapi saya mempunyai satu hal yang lain. Saya jujur dan saya ingin mempelajari banyak orang kuno. Itu bedanya. Sin hauku xiu xiu bu jian. Saudara-saudara, Kongfucu mengatakan perbedaan saya tidak ada sama orang lain. Orang lebih pintar dari saya banyak. Tapi satu hal yang berbeda. Saya adalah orang yang jujur dan mau rendah hati belajar dari orang-orang kuno. Itu sebab di Cu Erpusu. Saudara-saudara, dia Su Erpusu. Dia menyatakan kebenaran. Dan dia sendiri tidak membuat buku apa-apa. Saudara-saudara, buku Kongfucu itu adalah buku di mana mencatat apa yang dikatakan oleh Kongfucu. Dan kalimat-kalimat dikatakan Kongfucu itu bukan satu kreativitas dia sendiri. Merupakan sesuatu kesimpulan daripada bijaksana yang dia pelajari dari orang kuno. Dan di sini saya menekankan dia sadar, dia berbeda dengan lain orang karena satu, dia jujur, dia sungguh-sungguh, dia sincere. Ini yang kita lihat, dia adalah orang yang jujur, yang benar. Tapi Kristus adalah yang benar itu sendiri. Sang kudus, sang benar, sang sejati, sang righteousness adalah Yesus Kristus.
dan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, puji Tuhan. Sehingga di dalam sejarah manusia, kita boleh melihat Allah yang tidak kelihatan melalui Yesus yang kelihatan. Yesus yang kelihatan adalah mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, kepada siapakah engkau berpaling? Kepada siapakah engkau meneladani? Kepada siapakah engkau mengikut? Kepada siapakah engkau menyatakan imanmu? Hanya kepada Kristus. Kiranya pada hari ini kita sekali lagi tertarik kepada Dia, dan kita menampak kemuliaan Dia, dan hati kita terpikat dengan segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.